Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Novan Giri Prasetyo, yang mana pada siang hari ini saya akan mempresentasikan penggunaan sensor MQ2 atau sensor gas, sensor yang dapat mendeteksi kebocoran gas. Masih kita menggunakan Arduino, cuman pada kali ini saya akan sedikit berbeda dengan presentasi-presentasi sebelumnya, yang mana pada kali ini saya akan menggunakan LCD keypad shield ya. Penggunaan LCD keypad shield ini menurut saya sangat efektif ya untuk mengembangkan sebuah embedded system. Konsekuensinya ya memang kita kehilangan beberapa pin yang untuk koneksi ke LCD, tapi masih ada tersisa 7 pin tersisa, dan 2 pin itu adalah RTX. Jadi secara efektif digital I/O, digital input output, kita masih memiliki 5 pin, dan juga analog input output kita masih memiliki 5 pin, karena pin A0 digunakan untuk keypadnya ya, keypad shield. Jadi di sini kita lihat dulu konfigurasinya LCD keypad shield. Jadi di situ ada pin digital yang bisa kita gunakan adalah dari pin 2, 3, 11, 12, dan 13. Kemudian pin analognya itu ada A1, A2, A3, A4, dan A5. Sementara pin yang lain, pin 6, 5, 4, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8 itu digunakan untuk koneksi ke LCD. Nanti kita akan bahas langsung di codingan pin apa saja yang digunakan untuk LCD gitu kan. Pin apa saja yang digunakan untuk LCD dan berapa pin mana yang kita gunakan untuk sensor. Gitu. Jadi pada percobaan kali ini pin yang saya gunakan untuk sensor adalah pin nomor 11, dan kita masih ada tersisa pin 11, pin nomor 12 ya. Pin yang saya gunakan untuk sensor adalah pin nomor 12. Kita masih ada tersisa pin 13, pin 11, pin 2, dan pin 3 itu masih tersedia apabila kita ingin melakukan eksekusi lain, misalnya menghidupkan sebuah relay untuk menghidupkan kipas gitu ya. Jadi dengan penggunaan LCD keypad shield, sistem embedded yang dibangun jadi lebih praktis. Nah, kekurangannya memang kita kekurangan beberapa pin gitu kan. Kalau kita menggunakan LCD I2C kan kita masih punya 13 pin ya, 13 pin di luar RTX, dikurangi RTX yang untuk digunakan sebagai digital input output. Tapi karena menurut saya embedded system itu adalah sistem yang terbatas, maka saya rasa 5 pin plus tambahan 5 pin analog itu sudah sangat cukup ya digunakan menggunakan LCD keypad shield. Oke, kita langsung ke codingan. Codingan yang saya gunakan itu jadi gini. Perlu saya jelaskan dahulu, sensor MQ2 ini adalah sensor analog plus sensor digital, di mana dia mempunyai keluaran analog dan keluaran digital. Pada kali ini saya menggunakan pin digital saja, yang mana supaya tidak ribet ya. Memang ini yang bisa kita dapatkan hanya 2 kondisi dengan adanya pin digital. Ada pin digital high dan low gitu kan. Jadi seperti ini. Jika korek gas ini saya letakkan dan saya pencet tombol gasnya ke sensor MQ2, maka akan mendeteksi kebocoran gas. Ya, awas gas bocor, dan 0 itu adalah low, dan ketika ini aman itu adalah high. Jadi seperti itulah
sinyal dari sensor yang MQ2 yang dikeluarkan oleh sensor MQ2 ini gitu. Jadi kita hanya menggunakan logika high low saja karena sifatnya hanya untuk alarm. Kita tidak mengukur ppm ya. Kalau kita mengukur ppm kita harus menggunakan pin analognya gitu kan. Jadi bisa kita ukur berapa skalanya, nanti bisa kita konvertkan ke dalam sebuah fungsi gitu ya. Nah, karena tutorial ini saya menggunakan yang sederhana, kita menggunakan pin digitalnya. Jadi praktis kita tidak memakai library untuk sensor MQ2-nya, tapi kita hanya menggunakan library untuk LCD keypad seal-nya. Jadi library-nya kita menggunakan library liquid crystal.h. Oke, ini akan saya perbesar dulu. Kita akan bahas satu-satu. Ya, kita bahas satu-satu. Mulai dari deklarasi ya. Deklarasi integer pin 12 itu adalah pin 12 yang saya gunakan di Arduino ya. Ingat, jika kita menghubungkan Arduino dengan LCD keypad seal, praktis kita hanya bisa menggunakan 5 port ya, 5 pin ya. Pin 2, 3, kemudian 11, 12 dan 13 ya. Pin 13 itu biasanya paling biasa digunakan untuk sebagai eksekusi ya, eksekutor ya, atau untuk misalnya jika ada kebocoran gas kita akan menghidupkan sebuah kipas agar gasnya bisa terhisap atau terbuang. Itu bisa kita gunakan pin 13. Tapi pada percobaan ini saya tidak menggunakannya. Saya hanya menggunakan notifikasi pada LCD ya. Ya, jadi seperti itu. Setelah itu kita mengintegerkan sebuah variabel yang bernama kadar gitu kan ya. Ini nanti untuk membaca digital read dari pin 12. Kemudian kita masukkan library liquid crystal.h-nya atau LCD tanpa I2C ya. Jadi kalau LCD tanpa I2C ya itu. Jadi kita ada berapa tuh? Ada 6 pin yang harus kita relakan untuk tidak dapat kita gunakan ya. 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, jadi 6 pin ini tidak bisa kita gunakan karena digunakan sebagai output untuk LCD ya. Kemudian seperti biasa di void setup kita harus mendeklarasikan atau men-setupkan LCD begin ya, LCD begin, dan pin mode di pin itu karena kita gunakan sebagai input, maka kita tuliskan input naik ke void loop ya. Jadi seperti percobaan sensor proximity ataupun sensor PIR, pasif infrared, bahwa programnya ini mirip, hanya mendeteksi high dan low gitu ya. Jadi mirip seperti program button pada example di Arduino IDE ya, atau saya menggunakan Bluino Loader di sini. Jadi di void loop itu kita mendeklarasikan kadar sama dengan pembacaan digital dari pin-pin gitu ya. Dari pin itu pin berapa? Pin 12 tadi. Ya gitu ya. Kemudian baru kita masukkan logika di sini fungsi percabangan. If kondisi maka eksekusi gitu kan. Else kondisi maka eksekusi. Jadi saya mengkondisikan jika kadar terdeteksi sinyalnya low gitu ya, sinyalnya low, maka LCD makanya LCD akan mengirimkan pesan awas gas bocor gitu ya, gitu. Terus di situ saya print kadar ya, saya tuliskan di kursor bawahnya LCD set kursor 0,1 print kadar supaya kita tahu nilai aktual dari pin output dari sensor MQ2 ya. Jadi kadar itu kan adalah pembacaan dari pin 12. Pin 12 terhubung dengan output digital sensor MQ2. Jadi dari situ kita bisa tahu, oh ternyata kalau tidak terjadi kebocoran gas justru dia mengirimkan sinyal high gitu kan ya pada sensor MQ2, dan else itu adalah kebalikannya. Karena kita hanya ada dua kondisi high dan low, maka
kita hanya menggunakan else, ya kan. Selain dari kondisi pertama, maka akan LCD akan memprintkan aman, dan nilai yang terbaca pada kadar itu justru akan 1 gitu ya. Jadi seperti itu codingannya. Jadi begini, saya simulasikan kembali. Ketika ini terjadi kebocoran gas, awas gas bocor, maka nilai di bawahnya berubah menjadi low ya. Ketika gasnya ini saya lepas gitu kan, maka nilainya menjadi high dan LCD print aman gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya awas gas bocor ya kan. Ketika saya tarik, maka nanti dia akan aman gitu ya, dengan nilai high gitu ya. Jadi seperti itu menggunakan sensor MQ2 dengan program yang paling simple. Nah, program dua kondisi aja high dan low gitu kan. Jadi dia ngedeteksi berapa ketika ada kebocoran gas, dia akan mendeteksi oh ini gas bocor, tidak peduli berapa ppm yang bocor gitu kan ya. Dan karena ini kita gunakan hanya sebagai alarm notifikasi, atau jika kita ingin menambahkan sebuah eksekusi, misalnya kita tambahkan kipas, itu juga bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan, ada 4 pin tersisa ya, ada pin 13, ada pin 11, ada pin 2 dan 3 gitu kan. Jika kita ingin menambahkan sensor temperatur juga kita masih bisa gitu kan. Sensor temperatur misalnya DHT11 gitu ya, mau kita tambahkan itu juga masih bisa. Jadi nanti kita bisa ngeprintkan temperaturnya sekian gitu kan di LCD sebelahnya gitu kan. Kan bisa kita set kursornya gitu kan. Jadi saya kira sangat tepat ya penggunaan LCD keypad shield untuk mengembangkan atau mempelajari, mensimulasikan sebuah embedded system gitu kan. Oke, baiklah teman-teman, semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.